Yang kita nyatakan tidak lulus adalah ada yang mantan caleg, kemudian anggota partai. Nah itu kan upaya kita seperti itu. Kemudian jadi pengawasannya mari kita awasi bersama-sama. Tapi penindakannya serahkan kepada kami jajaran pengawas pemilu. Silahkan ketika menemukan dugaan pelanggaran langsung menghubungi pengawas pemilu terdekat. Karena nanti awal Februari kita sudah ada pengawas pemilu sampai dengan tingkat desa. Kita ada salah satu PNS di salah satu desa, kita temukan ikut kampanye hadir ketika itu kampanye. Kemudian kita tangani dan kita serahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara yang memberikan sanksi. Kita menangani 22 dugaan pelanggaran ketika pemilu 2019. Sulit ketika itu menjadi dugaan pelanggaran. Pak Haji, artinya bahwa masyarakat Kabupaten Bogor masih terbiasa dengan money politik, artinya gitu, Bang? Kita harus jujur mengatakan iya sejauh ini. Halo, apa kabar? Stay lagi di podcast Bogor Update. Dan kali ini kita kedatangan tamu Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor. Ada Bang Irfan. Hai, siapa? Firmansyah. Betul. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, baik. Aduh, baik, bagaimana sibuk-sibuk hari ini, Bang? Ya, kebetulan hari ini memang agak banyak kegiatan. Jadi kita berbagilah waktunya gitu. Kegiatan apa nih yang menjelang pemilu di 2024 Badan Pengawas Pemilu kayaknya akan lebih ekstra nih kan gitu, Bang. Sejauh ini apa aja persiapan-persiapannya sudah dilakukan nih oleh Bawaslu hari ini, Bang? Ya, kita saat ini untuk di internal kita pengawas pemilu sedang tahapan pembentukan pengawas kelurahan desa atau PKD. Tahap seleksi ini sekarang. Tahap seleksi. Iya, tahap seleksi. Kemudian Panwascam sudah terbentuk tingkat kecamatan dan baru saja kita kemarin dan tadi melaksanakan rakor yang bagian dari peningkatan kapasitas buat pasukan kita di bawah khususnya Panwaslu kecamatan. Panwaslu itu sampai desa berarti sekarang? Ya, sampai desa dan nanti pada saatnya ketika sudah ada TPS akan terbentuk pengawas TPS, satu TPS satu orang. Kalau kita lihat dari tingkat Kabupaten Bogor, komisioner serta sampai bawah, berarti itu banyak juga dong untuk panwasnya sendiri ya, Bang ya? Ya, kalau secara kuantitas kita kabupaten ada 5 orang, Panwaslu kecamatan 120 orang. Terbagi di 40 kecamatan. Berarti satu kecamatan 3 orang. 3 orang. Orang. Kemudian pengawas kelurahan desa satu orang berarti 435 ditambah pengawas TPS satu orang. Banyak juga berarti. Banyak lah. Belum kalau TPS misalkan 2019 saja kan Kabupaten Bogor ada 15.000 TPS. Berarti pengawas TPS-nya 15.000. Ada 15.000. 15.000 dan potensi 2024 bertambah TPS-nya. Apa saja hal-hal yang dilihat dari Bawaslu misalnya Kabupaten Bogor hari ini untuk akhirnya bisa menentukan Panwaslu di tingkat kecamatan sampai akhirnya desa, Bang? Ya itu kan memang amanat undang-undang ya. Kriterianya gimana tuh, Bang? Untuk persyaratannya ya normatif lah, seperti penyelenggara yang lainnya gitu. Dari usia, kemudian dari pendidikan dan tentu bukan anggota partai, gitu. Karena independensi itu yang harus dipertahankan ini oleh Bawaslu. Nah ini yang sebenarnya dipertanyakan oleh masyarakat hari ini Kabupaten Bogor, terutama karena kita tahu sebentar lagi, nggak lama lagi akan ada pemilu serentak 2024, termasuk kalau kita bicara Kabupaten Bogor, pileg dan pilkada, Bang, gitu. Betul. Nah ini kalau bicara independensi, bagaimana Bawaslu memastikan hal itu bisa terjalin sehingga masyarakat percaya, Bang, terhadap independensi Bawaslu Kabupaten Bogor hari ini, Bang? Ya, kita untuk terkait masalah independensi pasukan kami ketika seleksi Panwaslu kecamatan, setiap tahapan yang kita umumkan, misalkan saya agak panjang nih cerita ya. Dari pendaftar 702 orang. Kemudian diumumkanlah hasil seleksi administrasi, siapa yang secara administrasi lulus untuk mengikuti tes tulis CAT. Nah dari 702 itu luluslah 625 orang lah. Nah dari situ, dari administrasi ini salah satu bagiannya yang kita nyatakan tidak lulus adalah
ada yang mantan caleg, kemudian anggota partai. Nah itu kan upaya kita seperti itu. Kemudian selesai CAT, per kecamatan diumumkan 6 besar, itu juga kita umumkan dan kita buka pengaduan masyarakat. Dan terbukti ada lagi mantan caleg lagi berdasarkan muncul pengaduan lagi. masyarakat, ya kan? Nah sehingga kita mencoba membersihkan itu dan akhirnya yang sekarang terpilih kita bisa menjamin bahwa mereka memang dari segi keberpihakan kepada peserta pemilu itu kita bisa pastikan tidak ada. Dipastikan. Di 2024 ini betul. Bawaslu akan independence. Betul. Wah, pasti itu harus penting dulu harus dilakukan. Jelas. Karena ini kemarin-kemarin kita udah undang beberapa tokoh-tokoh politik gitu kan di persiapan pemilu dan juga pilkada serta pileg 2024. Karena yang dipertanyakan salah satu adalah persiapan bagaimana KPU dan juga Bawaslu persiapan ke depan gitu Bang. Bang, kita bicara beberapa hal yang biasa sering terjadi lah. Ya, biasa sering terjadi hampir setiap pemilu pasti isunya itu yang nggak jauh tentang money politik, kampanye hitam, black campaign dan lain hal gitu. Nah, untuk Kabupaten Bogor sendiri kondisinya gimana sebenarnya, Bang? Ya, kami rasa memang isu-isu yang tadi Abang sebutkan itu terjadi di mana-mana ya, termasuk Kabupaten Bogor. Kampanye hitam, kemudian politik uang. Ya, kita sebagai penyelenggara tentu punya amanat sebagai pelaksana undang-undang. Artinya ketika memang pertama ada dugaan pelanggaran tersebut, baik itu dari laporan ataupun temuan jajaran kami, itu pasti kita tindak lanjut. Hanya memang yang menjadi permasalahan, saya rasa kita harus terbuka dalam hal ini. Harus terbuka di sini. Masyarakat menganggap pemilu itu, masih ada yang menganggap pemilu itu jadi berkah tanda kutip, ya, jadi berkah. Jadi ya momentum money politik kadang-kadang ya bagi sebagian masyarakat tanda kutip ditunggu gitu. Nah sehingga aspek pembuktian lah yang menjadi sulit ketika itu menjadi dugaan pelanggaran. Oke, Pak Haji, artinya bahwa masyarakat Kabupaten Bogor masih terbiasa dengan money politik, artinya gitu, Bang? Kita harus jujur mengatakan iya sejauh ini. Saya rasa seperti itu. Jadi bagaimana akhirnya setelah memang masyarakat mengiyakan dengan sistem yang seperti itu, katakan begitu? Ya ini kan Bawaslu bisa melakukan pekerjaannya gitu loh, Bang. Saya rasa ini kan sudah menjadi habit di masyarakat kita ya, menjadi sebuah kebiasaan. Satu-satunya cara bagi kami adalah melalui pendidikan politik yang terus kami upayakan, baik yang kami laksanakan atau kami kerjasama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Badan Kesbangpol, sudah beberapa angkatan terutama kepada pemilih pemula. Kita melihatlah bonus demografi di Indonesia 2045 itu katanya akan melalui puncak-puncaknya. Jadi usia muda itu lebih banyak dibandingkan yang tua. Bonus demografi loh ya. Kira-kira kita lah ya. Kita lebih dewasa gitu. Iya. Artinya kita tanamkan kepada mereka bagaimana buruknya itu budaya money politik. Karena kan kalau sekarang kita harus menghilangkan, saya rasa sangat berat. Karena bagi sebagian budaya itu tadi. Nah kita harus merubah budaya melalui potensi generasi muda yang akan muncul nanti sebagai pemilih. Itu memang sudah kita upayakan gitu. Pendidikan politik, ruginya budaya money politik dan sebagainya. Lalu katakan begini Bang, money politik itu dianggap sebuah pelanggaran juga dong kalau dalam sebuah sistem politik kita. Betul. Nah, bagaimana akhirnya Bawaslu itu selain tadi melakukan pembinaan lah sebelumnya sampai akhirnya nanti di pemilu 2024 bisa benar-benar menekan dan memberikan sanksi kepada para pemain-pemain money politik ini gitu loh. Itu tadi kalau ada laporan atau temuan kita pasti tindak lanjut. Tapi masalahnya pemberi dan penerima kan diam-diam aja Bang. Yang nerima gak mungkin lapor, apalagi pemberi. Dan karena sudah menjadi sebuah dianggap kebiasaan yang lumrah. Nah ini pentingnya pendidikan politik. Kalau istilah kita itu mendorong pengawasan partisipasi masyarakat. Jadi sama-sama diem gitu ya. Nah, mau ada yang lapor gitu. Kalau kita melihat, pasti kita tindak itu. Tapi kan apakah dilakukannya di tempat-tempat yang memang bisa juga dilihat oleh secara umum gitu dari aspek kalau kita berbicara penegakan
hukum tentu kan aspeknya banyak. Salah satunya adalah pembuktian. Kita tidak cukup hanya mendengar informasi, oh di sana ada money politik. Ketika kita ke situ sudah tidak terjadi apa-apa, bukti tidak ada, apakah kan otomatis tidak memenuhi unsur dari pidana yang memang dimaksud di undang-undang. Sejauh ini Kabupaten Bogor gimana, Bang? Kita bicara 2019 kemarin contoh. Ya. 2019 kalau laporan money politik dan temuan itu memang tidak ada. Tidak ada pelanggaran dugaan money politik. Tidak ada yang laporkan. Tidak ada. Kami memang ketika 2019 di masa tenang 3 hari sebelum hari H itu menggalakkan kegiatan namanya patroli money politik di tiap-tiap kecamatan oleh Panwaslu kecamatan. Ya itu hanya sebuah ikhtiar sajalah gitu ya, ikhtiar patroli money politik. Ketika tidak ada laporan atau temuan, apakah itu efek dari itu, kita pun tidak mengukurnya lah, karena kita butuh survei untuk mengukur itu. Artinya bahwa tidak ada laporan juga terkait money politik. Betul. Sama sekali tidak ada. Tapi dugaan pelanggaran surat yang lain, atau apa gitu. Kalau dugaan mungkin banyak lah ya. Dugaan pelanggaran yang lain ada. Kita menangani 22 dugaan pelanggaran ketika pemilu 2019. Apa aja itu, Bang? Ada pidana, ada. Kemudian administrasi ada. Pidananya apa, Bang, itu waktu? Pidananya ketika itu adalah dugaan perusakan alat peraga kampanye. Ya, kemudian kampanye di tempat yang dilarang, misalkan di masjid, di sekolah gitu. Tapi untuk money politik memang tidak ada. Khusus buat money politik tidak ada. Padahal kita tahu ada itu sebenarnya. Iya. Iya ya. Kita harus terbuka kan, betul nggak? Makanya ini kenapa kita harus terbuka? Ini menjadi PR kita semua. Tidak bisa dibebankan kepada penyelenggara atau peserta atau pemerintah, tapi masyarakat sendiri memang harus membangun budaya-budaya yang lebih baik gitu. Tadi ada 20 lebih kurang lebih ya? 22 yang sempat dilaporkan. Kita tangani gitu ya. Apa sanksi-sanksinya, Bang, biasanya, Bang? Yang terberat tuh apa sih biasanya? Ya, pidana apa sih ya? Ya, kalau pidana ya penjara sama denda. Kalau administrasi kan paling teguran gitu. Administrasinya bentuknya seperti apa itu, Bang? Ketika itu dugaannya adalah perangkat desa di kecamatan Cijeruk. Perangkat desa menjadi caleg salah satu partai. Nah, diduga bahwa si perangkat desa ini ketika mencalonkan diri belum mengundurkan diri. Jadi dari perangkat desanya gitu. Itu kan tidak boleh. Bang, kita bicara dari perangkat nih ya, bahwa bukan hanya perangkat desa, perangkat pemerintahan lah yang hari ini ada misalkan. Bagaimana Bawaslu bisa memastikan mereka ini netral gitu? Kalau kita bilang ini kan juga salah satu pelanggaran dong kalau kita bilang. Bagaimana Abang bisa memastikan bahwa sistem kita di Kabupaten Bogor bisa melakukan itu? Iya, berbicara ASN lah dalam hal ini ya, PNS maupun P3K. Di jajaran pemerintah daerah dan ke bawahnya memang mereka memiliki potensi untuk mampu mempengaruhi pemilih. Ya memang mereka itu kan tidak diberikan dilarang lah untuk kampanye, untuk berperan aktif. Nah tentu upaya kita kan hanya berbentuk normatif. Pertama adalah himbauan kepada pemerintah daerah untuk tidak boleh menampakkan diri berpihak kepada salah satu pihak lah gitu, PNS. Kalau misalkan terbukti, ya pasti akan kita tindak. Dan di pilkada, sebagai informasi ya, pilkada 2018 kita ada salah satu PNS di salah satu desa, kita temukan ikut kampanye, hadir ketika itu kampanye. Kemudian kita tangani dan kita serahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara yang memberikan sanksi. Kalau bicara ASN, Bang, sejauh apa pengontrolan dari Bawaslu-nya gitu? Kalau misalnya begini, ada beberapa kepala dinas kita tahu sebelumnya memasang foto baliho, billboard dan lain hal. Sejauh apa sebenarnya pelanggaran yang memang diantisipasi oleh Bawaslu dan penekanan seperti apa agar memang ASN ini, kalau memang katakan tadi dianggap mau ikut dalam peserta dalam pemilu, ya harus keluar jelas gitu kan. Tadi kan ada pelanggaran juga dikatakan
belum sempat keluar, diduga belum sempat keluar perangkat, tapi sudah mencalonkan gitu loh Bang. Nah, sejauh ini apa sebenarnya yang harus dilakukan Bang untuk menahan ini gitu? Ya, yang kita lakukan selalu pencegahan itu, ya pencegahan kita lakukan pertama adalah secara administrasi. Kita bersurat kepada pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk apa sih yang tidak boleh dilakukan, jajaran PNS lah. Itu kita sudah lakukan. Nah, ketika tahapan mulai kemudian ada ini, berarti mereka bisa kita anggap dugaan melanggar aturan yang memang tidak boleh mereka lakukan. Sejauh apa tuh Bang? Sejauh apa? Yang dianggap melanggar tuh sejauh apa coba? Mereka itu kalau saya melihat kajian dari Komisi Aparatur Sipil Negara yang sudah kita tangani, jangankan hadir atau apalagi mengajak, pakai kaosnya saja, kalau ketahuan itu tidak boleh. Karena yang kita tangani ketika Pilkada 2018 seperti itu. Dia hanya menggunakan kaos, hadir, dan dia kena sanksi. Begitu ketatnya sebetulnya bagi seorang PNS. Ketat sekali sebenarnya. Ketat sekali sebetulnya. Oke. Tapi apa yang membuat atau banyak ini kan anggapan lah katakan begitu. Bukan tidak, mungkin bahasanya tidak terjamah oleh Bawaslu mungkin. Seakan-akan begitulah. Banyak yang menilai bahwa tidak terjamah nih oleh Bawaslu atau mungkin karena kurangnya pasukan tadi disampaikan begitu, atau apa kira-kira penekanan-penekanan yang ada di Kabupaten Bogor salah satunya untuk benar-benar mencegah minimal lah ya, mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran pemilu itu Bang. Iya, kalau pencegahan tentu selalu kita lakukan. Jangankan ke PNS atau yang tidak boleh kampanye, ke peserta pemilu saja yang memang mereka punya hak kampanye, kita lakukan pencegahan. Kita sampaikan, ya katakanlah halal haramnya melakukan kampanye, kira-kira begitu ya, kan. Betul. Kita sampaikannya ketika mereka mengabaikan surat dari kita, misalkan hal yang boleh dan yang tidak, itu akan kita tindak. Tindak pandang bulu dong? Ya betul. Oke. Ya, independensi ini yang ditunggu oleh masyarakat sebenarnya Bang dari Bawaslu Kabupaten Bogor ini. Artinya siap dong untuk melakukan independence siapapun. Siap, dan itu sudah kita lakukan. Sudah kita lakukan. Oke. Nah, 2019 Bang, tadi ada beberapa pelanggaran yang terjadi misalnya. Dari ASN juga ada ya Bang ya. Bahkan pasca pemilunya juga ada juga ya. Persoalan politik waktu itu ya. Pasca pilkadanya di 2019. Persoalan politik apa nih? Pasca pilkada 2019 sempat dong ada kisru antara pelanggaran-pelanggaran yang akan disampaikan oleh calon. Waktu itu katakan kita sebutlah Kang JA misalkan dengan pemilih atau pemenang dalam pemilu 2018 waktu itu. Pasca pilkada. Pasca pilkada. Ya, kalau berbicara pasca pilkada, kalau hasil pilkada, ketika itu memang diselesaikan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Dan selesai kan. Tapi kalau sudah selesai pilkada dan itu sudah bukan kewenangan kami. Ketika tahapan pemilu atau tahapan pilkada sudah selesai begitu. Artinya bahwa tahapan dari Bawaslu itu adalah sebelum saja gitu ya, sebelum dari tahapan pemilu itu selesai gitu loh Bang. Sampai dengan tahapan pemilu selesai. Itu setelah pemerintahan terbentuk. Misalkan masalah baliho itu bukan kewenangan kami, berarti itu kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini Pol PP. Apakah itu melanggar Perda atau bukan? Kalau ketika kampanye itu mungkin ada kewenangan kami kan begitu. Dengan jumlah Kabupaten Bogor sangat luas, tadi kecamatan cuma 3 gitu ya. Kalau di kecamatannya, kecamatannya. Terus desa 1. Betul. Terus nanti kalau di tingkat TPS 1, cukup Bang itu Bang buat mengantisipasi pencegahan itu Bang. Jujur memang untuk Kabupaten Bogor itu tidak cukup. Rasionya sangat jauh. Kita lihat Bawaslu saja Kabupaten Bogor 5. Kota Bogor juga sama 5. Padahal wilayahnya beda. Nah, kan gitu. Tapi memang kita kan dibatasi oleh undang-undang. Per kecamatan 3, per desa 1. Kalaupun bisa nambah ya tentu kita minta tambah karena memang undang-undang menyatakan seperti itu. Jadi kan seberapapun luasnya, jumlah penduduknya berapapun, kita sudah paling maksimal 5 orang untuk kabupaten ini. Artinya kalau dikatakan kurang dong Bang ya? Kurang, sangat kurang. Kalau rasio pemilih dengan petugas kita. Adakah hal yang dilakukan dari Bawaslu sendiri misalkan selain tadi dari Panwaslu kecamatan, atau kan kurang nih Bang?
atau ada hal lain yang dilakukan untuk bagaimana benar-benar bisa membantu hal-hal yang mungkin terjadi dalam tindak curang di pemilu ini, Bang? Ya, upaya kita kalau menambah penyelenggara pemilu atau pasukan pengawas pemilu itu kan tidak mungkin. Sehingga yang kita lakukan adalah kerjasama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Itu sudah kita lakukan sosialisasi, MOU dengan kampus-kampus. Kemudian menyelenggarakan pendidikan sekolah kader pengawasan partisipatif SKPP 3 angkatan. Dan itu pendidikan politik itu tadi. Paling tidak kan ini yang kita sebut pengawasan partisipatif. Jadi harapan kita masyarakat pun sama-sama mengawasi seluruh tahapan pemilu. Karena semakin banyak yang mengawasi, harapannya semakin sempit kan ruang bagi orang ingin mencederai tahapan pemilu ini. Artinya bukan hanya yang ada dalam Bawaslu aja, tadi pengawas kecamatan, terus desa dan juga dari TPS, tapi juga bekerja sama dengan beberapa organisasi lain. Sudah dilakukan itu, Bang? Sudah. Apa saja yang biasa bekerja sama itu, Bang? Ya, kita MOU dengan dengan kampus dan beberapa organisasi, kemudian menghadiri ke acara-acara, kemudian melakukan sosialisasi, mengundang stakeholder itu, perwakilan dari ormas. Itu kan tujuan kita adalah untuk menumbuhkan pengawasan partisipatif tadi. Harapannya mereka mampu juga menyebarkan kepada. Itu sudah dilakukan ya? Sudah. Berapa lama akan dilakukan itu atau terus menerus sehingga memang akhirnya mereka sejauh ini kita continue. Setiap tahun pasti ada. Dan apalagi kalau sekarang kan tahapan pemilu sudah mulai nih, pasti akan lebih banyak sosialisasi pengawasan partisipatif itu kita sebutnya. Di 2023 sudah mulai Februari kayaknya ya, sudah mulai masuk ke daftar pemilih, DPT dan lain hal. Hal yang paling akan dilirik oleh Bawaslu apa, Bang? Hal yang paling utama yang akan dilirik paling depan nih nanti dalam kira-kira hal pemutahiran daftar pemilih. Ya, contohnya itulah misalkan. Tapi kan kita bicaranya tahapan sudah dimulai dong. Tapi pasti di DPT dulu dan lain hal gitu melakukan. Tapi yang akan paling dilirik utama oleh Bawaslu apa, Bang, kira-kira ini? Ya, kalau menurut kami sih tidak ada skala prioritas ya. Jadi semua tahapan kan memang harus kita awasi. Nah, sekarang sedang tahapan apa? Ya, kita awasi itu. DPT gimana, Bang? DPT juga kita awasi. Ya, kita awasi. Ada strategi di sana. Misalkan sekarang kan sedang mau tahapan pemutahiran daftar pemilih. Kita nanti juga akan memerintahkan ke pasukan kita di bawah sampai tingkat desa itu. Coba nanti dicek, paling tidak keluarga atau koleganya. Ada tidak yang sudah tidak punya hak memilih? Ada tidak yang kemarin tidak terdaftar padahal punya hak memilih? Hal-hal itu akan kita lakukan sebagai bentuk pengawasan. Gitu. Nanti kan kita kumpulkan satu kabupaten, ketika pleno daftar pemilih, kita cek apakah itu misalkan sudah terdata oleh KPU atau belum. Biasanya apa? Apakah hanya sebatas mengecek data itu? Atau menemukan pelanggaran di situ gitu loh, Pak? Yang biasanya mungkin pernah dilakukan. Kalau dalam tahapan pemutahiran daftar pemilih, pelanggarannya kita sih jarang menemukan. Karena kan kecuali misalkan ada TNI Polri yang sudah pensiun. Itu kan harusnya daftar pemilih masuk. Kita rekomendasi untuk dimasukkan. Nah, ketika sudah keluar hasilnya belum masuk juga, nah itu baru muncul dugaan pelanggaran begitu. Administrasi berarti. Gitu. Habis DPT apa lagi, Bang? DPT nanti berlanjut daftar calon sementara untuk calon anggota legislatif. Nah, sekarang kan masih berproses DPD, daftar Dewan Perwakilan Daerah, verifikasi administrasi dan seterusnya. Ya, artinya tidak ada prioritas, misalkan lirikan khusus itu ya kita sama lah, semua tahapan memang harus kita awasi. Sampai selesai nanti pengawasan itu tetap dilakukan berarti. Bagaimana nih Bawaslu memastikan ke depan, Bang, kita ya pasti berjalan dengan lancar dong, kita berharapnya dengan pemilu di 2024 ini ya. Apa himbauan ke teman-teman lain katakan sehingga pemilu ini bisa serentak 2024 bisa berjalan dengan baik, lancar,
dan tidak ada tadi kampanye hitam, black campaign atau juga money politik. Yang ada kan kita tahu sama tahu, tapi kita juga pura-pura nggak tahu kan gitu lah Bang ya. Ya, himbauan kita sih kepada masyarakat terkait dengan pemilu ini, ya paling tidak harapan kita, mari kita jadikan proses elektoral ini sebagai evaluasi terhadap mereka yang sekarang sudah menjabat. Kalau memang dirasa kurang perhatiannya terhadap masyarakat, itu kan hak masyarakat juga untuk mengevaluasi. Jadi mari kita lakukan evaluasi, dan juga harapan kita masyarakat mau mengawasi seluruh tahapan pemilu gitu. Karena harapannya tadi semakin banyak yang mengawasi, semakin sempit kan ruang bagi. Jadi saling awasi saja. Saling mengawasi lah gitu ya Bang ya. Terakhir nih Bang, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat dalam pengawasan ini? Jika ingin melaporkan, apa saja hal-hal yang perlu dilakukan untuk melaporkan ini? Nah, jadi pengawasannya mari kita awasi bersama-sama. Tapi penindakannya serahkan kepada kami, jajaran pengawas pemilu. Silahkan ketika menemukan dugaan pelanggaran langsung menghubungi pengawas pemilu terdekat. Karena nanti awal Februari kita sudah ada pengawas pemilu sampai dengan tingkat desa. Februari udah mulai nih besok ya? Udah bulan depan dong ya? Iya, bulan depan pelantikan tanggal 5 atau 6 lah. Jadi udah bisa langsung siap-siap mau lapor-lapor gitu ya? Siap banget. Lapor boleh, tindakannya tetap kita kasih ke Bawaslu ya? Pengawasannya kita lakukan sama-sama, penindakannya serahkan kepada kami. Jangan masyarakat yang menindak. Sip, thank you banget buat sama-sama Bang. Ketua ini, sukses terus buat Bawaslu. Amin. Terus bekerja untuk Kabupaten Bogor sehingga pemilu 2024 bisa sukses dan lancar. Sukses juga buat Bogor Update. Mudah-mudahan podcast ini semakin mencerahkan lah masyarakat Kabupaten Bogor. Ini yang dibutuhin sebenarnya. Siap. Thank you banget, dan kita ketemu lagi di next time podcast kita. Bye. Siap. Thank you Bang. Foto dulu.